Adrien Rabiot dikabarkan akan segera bergabung dengan Manchester United. Ia pun meminta kenaikan gaji signifikan dibandingkan yang ia terima di Juventus. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport dan dikutip Mirror, Rabiot meminta gaji minimal 10 juta euro per musim dalam 3 tahun kontrak yang disepakati. Di Juventus ia mendapatkan sekitar 7 juta euro per musim. Tidak cuma itu, ia menginginkan adanya klausul terkait Liga Champions di dalam kontraknya. Namun tidak ada dijelaskan secara detail dalam pemberitaan tersebut. Mungkin saja ia meminta bonus tambahan jika MU finish 4 besar musim ini. Permintaan gaji Rabiot meski relatif besar, namun masih belum seberapa. Masih ada Ronaldo, De Gea, Sancho, Martial, Rashford, Maguire, dan Rafael Varane yang gajinya di atas angka tersebut. Manchester United dikabarkan akan berburu striker baru. Namun kata Gary Neville, MU harus sabar karena tidak ada striker yang tersedia buat dibeli. Manchester United dikabarkan masih mau berburu striker baru. Marco Arnautovic, striker Bologna, sempat jadi incaran, namun MU akhirnya tarik diri. Mantan pemain MU Gary Neville mengungkapkan kalau setan merah sedang dalam mode panik karena sekoyong-koyong berburu Arnautovic yang merupakan pemain gaek berusia 33 tahun. Striker bertipikal nomor 9 saat ini sudah tidak tersedia. MU gak tahu mau beli siapa, cetusnya. Dalam pramusim kemarin, ada banyak pemain termasuk striker yang rumornya diincar MU. Jelas saja, MU cuma punya 3 pemain yang bisa main sebagai penyerang tengah. Tambahnya, Rashford sempat bagus di pramusim, namun di laga kemarin 2 peluang dibuangnya. Lanjutnya, Arnautovic jelas tidak cocok dengan MU dan tidak diinginkan fans, ujarnya. Krisis striker Manchester United berpotensi semakin parah dalam waktu dekat ini. Penyerang mereka Anthony Martial dilaporkan kini jadi incaran Juventus. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Juventus sudah lama sekali berminat kepada Martial. Max Allegri ingin sang striker jadi bagian dari timnya di musim panas ini. Ia menilai Martial penyerang yang berbakat, selain itu gaya bermainnya sangat cocok dengan skema yang ia terapkan saat ini. Itulah mengapa Juventus akan mencoba menggoda Martial untuk meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Juventus tidak akan mudah membajak Martial karena Manchester United ogah menjualnya di musim panas ini. Erik ten Hag sangat menyukai Martial. Ia sudah memproyeksikan sang striker jadi penyerang utama Manchester United di musim ini. Erik ten Hag juga sudah meminta manajemen MU untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk Martial di musim panas ini. Benjamin Sesko akhirnya angkat suara perihal keputusannya memilih RB Leipzig di tengah ketertarikan besar dari MU. Benjamin Sesko mengungkapkan alasan dia lebih memilih merapat ke RB Leipzig di tengah ketertarikan serius dari Manchester United. Menurutnya, kisah sukses RB Leipzig telah mengunggah dia untuk menjadi bagian di dalamnya. Striker 19 tahun itu menjadi target prioritas The Red Devils di musim panas ini. Akan tetapi dia memutuskan hijrah ke Bundesliga ketimbang mengembangkan karirnya di Liga Premier Inggris. Nama Sesko masuk dalam bidikan MU seiring manajer Erik ten Hag tengah mencari sosok yang paling ideal menguatkan lini serang di tim garapannya. Bersama RB Salzburg, Sesko perlahan membangun reputasi sebagai penyerang kelas top dengan dirinya mencatatkan 12 gol dan berkontribusi 8 assist dalam 38 pertandingan musim lalu. Aksinya di pramusim juga sempat mencuri perhatian kala menjebol gawang Liverpool. Sayang, MU kalah bersaing dengan RB Leipzig dalam mendapatkan tanda tangan Sesko setelah klub Jerman itu mencapai kesepakatan 20,4 juta euro dengan klub Austria tersebut. Raksasa Bundesliga ini bisa dengan mudah membuat kesepakatan dengan Salzburg lantaran keduanya menjadi bagian dari Red Bull Group. Manchester United diminta mempertimbangkan peluang merekrut Tammy Abraham untuk memperkuat lini serang musim depan. Situasinya menguntungkan bagi setiap pihak. Tammy Abraham bisa jadi pembelian penting. Kemungkinan langkah transfer MU untuk Tammy Abraham diperhatikan oleh analis Premier League Ali McCoist. Menurutnya sudah sewajarnya jika MU memang tertarik mendatangkan Tammy Abraham. Persoalannya, McCoist tidak yakin Tammy Abraham mau meninggalkan AS Roma.
terlebih jika harus menyeberang ke klub rival seperti Manchester United. Lebih lanjut, McCoist pun menegaskan bahwa tidak perlu ada keraguan soal kemampuan Tammy Abraham di lini serang. Dia melihat Tammy Abraham sebagai pemain yang tepat untuk membantu MU dalam urusan mencetak gol. Langkah Manchester United untuk mendatangkan Sasa Kalajdzic di musim panas ini bisa jadi kenyataan. Stuttgart dilaporkan siap berpisah dengan sang striker. Menurut laporan Bleed, Stuttgart sudah bersiap-siap untuk kehilangan Kalajdzic di musim panas ini. Striker timnas Austria itu dikabarkan sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Manchester United. Ia menilai pindah ke MU di musim panas ini merupakan kesempatan yang sayang untuk dilewatkan. Itulah mengapa mereka tidak akan menghalangi sang striker untuk pindah ke Old Trafford. Jadi mereka siap bernegosiasi dengan MU. Laporan itu mengklaim bahwa transfer Kalajdzic ke MU seharusnya bisa mudah terjadi karena mahar transfer sang striker tidak mahal. Kalajdzic hanya dibanderol sekitar 25 juta euro saja karena kontraknya sendiri tidak lama lagi akan habis di klub Bundesliga itu. Jadi Stuttgart saat ini menunggu Manchester United untuk mengajukan tawaran untuk Kalajdzic dan mereka berharap saga transfer ini tidak berlarut-larut. Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan menolak kesempatan untuk mendatangkan Georginio Wijnaldum di musim panas ini. Sky Sport baru-baru ini menyebut bahwa Wijnaldum sebenarnya berpotensi kembali ke Inggris. Sang gelandang sempat ditawarkan sang agen ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, agen Wijnaldum sempat menghubungi MU. Ia menawarkan sang gelandang ke MU. Ia tahu bahwa MU sedang kekurangan gelandang, sementara Wijnaldum sendiri punya track record yang bagus selama membela Newcastle United dan Liverpool. Jadi ia menawari setan merah kesempatan untuk mendatangkan Wijnaldum sebelum ia menghubungi AS Roma. Laporan tersebut mengklaim bahwa tawaran agen Wijnaldum itu ditolak mentah-mentah oleh Erik ten Hag. Sang manajer tidak tertarik kepada pemain timnas Belanda itu. Ten Hag dilaporkan kurang menyukai gaya bermain Wijnaldum karena ia menilai Wijnaldum tidak memiliki atribut yang ia butuhkan. Itulah mengapa ia menolak tawaran sang agen dan fokus untuk berburu gelandang lain di musim panas ini. Klub Liga Premier Inggris Manchester United ternyata masih kesemsem pada sosok Max Aarons. Setan merah dilaporkan akan kembali mencoba merekrut bek Norwich City tersebut di musim panas ini. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United memutuskan mengejar kembali Max Aarons karena mereka butuh stok bek kanan baru. Erik ten Hag berencana menjual Aaron Wan-Bissaka di musim panas ini. Jadi ia butuh pemain yang bisa menjadi pesaing Diogo Dalot. Itulah mengapa Max Aarons dibidik oleh Erik ten Hag. Sang manajer merasa sangat cocok dengan gaya bermain dengan sang bek. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendatangkan Max Aarons di musim panas ini cukup besar karena Norwich City bersedia menjual sang bek. Norwich City saat ini terdegradasi ke Championship. Mereka butuh tambahan dana untuk memodali tim mereka agar lolos ke Premier League pada musim depan. Itulah mengapa Max Aarons berpotensi dijual oleh Norwich City untuk menambahkan dana mereka di musim 2022-2023 ini. Sebuah dukungan diberikan Louis Saha kepada Marcus Rashford. Ia percaya penyerang Manchester United itu bakal jadi sosok yang mengerikan di lini serang setan merah. Louis Saha tahu bahwa Marcus Rashford mengalami frustasi berat karena performanya di musim lalu. Namun ia yakin Marcus Rashford mampu keluar dari masalah itu. Louis Saha juga optimistis bahwa Marcus Rashford bakal jadi pemain yang mematikan bagi United. Ia berharap Marcus Rashford bisa lekas keluar dari posisinya saat ini agar ia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya.